Ini baru 2 orang, tapi nggak apa, kita langsung saja ya. Kita buka slide-nya dulu. Untuk slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini sebenarnya web kedua ya, web kedua, web pertama dari Prodi, tapi saya isi web pertama di sini. Karena ini pertama kali kita tatap muka. Kemudian yang dibahas di web ini yaitu ya, pada web 1 ini kita membahas tugas pertama untuk menyelesaikan materi yang telah dipelajari, kemudian bahas perbagian materi yang ada di tugas tersebut. Kita bahas satu-satu ya materinya ya dari tugas tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, dari yang ikut term ini sudah ngumpul tugas atau belum? Saya sudah, Pak. Oh, dan sudah ya. Tapi belum ada nilai ya. Ada yang belum saya nilai. Udah ada nilai belum? Saya belum sempat cek, Pak. Oh, belum Tapi baca ya. sepertinya kayaknya belum. Oh ya. Ada yang sudah saya nilai, ada yang belum karena belum sempat saya nilai. Kemudian yang lain gimana? Sebenarnya fungsi web ini yang saya baca ya untuk lebih ke evaluasi ya, karena web ini kan di aktivitas belajar 6 ya, sedangkan tugas tuh di AB4. Jadi ya, loncat 2 ya dari tugas. Berikutnya 8, webnya 10 gitu ya. Nah, loncat 2 ini ya, 2 AB ya tugas belajar. Lebih ke evaluasi itu modelnya ya, evaluasi untuk tugas pertama sekarang. Untuk tugasnya belajar keempat. Nah, di sini tertulis biar lebih besar ya. Nah, di sini tertulis penerapan materinya ada 3 ini ya. Ada tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan struktur putusan seperti if else, if else, if, switch case, nested if. Kemudian untuk soalnya seperti ini ya. Ini saya bilang materinya masih dasar ya, masih dasar, belum kompleks ya. Yang wajib yang kalian pahami pada saat belajar VBO sama Java ya. Java VBO wajib kalian pahami dari ketiga materi ini, materi dasar ini. Yang susah menurut saya di sini adalah pemahaman soalnya, bukan materinya. Tapi tetap ntar saya jelaskan satu-satu materi. Yang susah di sini adalah pemahaman soalnya. Kalau misalkan agak melenceng dikit aja tuh, saya nggak masalah lah, karena pemahaman ya. Ibaratkan kalau tugas ini kalian sebagai sistem analis lah, ya. Paham ya kalau di dunia ya, software house itu ada sistem analis, kemudian ada programmer. Kemudian ada banyak lagi, ada testing dan sebagainya ya. Ada apa namanya? Ada yang mengurusin database itu ya, apa namanya, database apa namanya. Itu ada lagi pekerjaan yang lain ya. Tapi di sini ibaratkan kalian sebagai sistem analis, kalian sebagai programmer. Nah, yang susah di sini kan pemahaman daripada suatu soal. Satu-satu aja ininya, input ini program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Itu harus ada ya, dibuatkan variabel tipe data yang abad. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array, ya, buatlah sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Ini juga isi nama, harga, dan kategori. Ini kan nggak susah ya harusnya ya. Di internet juga contoh-contohnya banyak. Yang perlu saya tekankan ya, untuk bagi yang belum mengumpul tugas, ya, yang perlu saya tekankan, yang pertama, atau yang sudah mengumpul tugas tapi atau belum saya periksa ya. Yang pertama itu, selain ngumpul video, juga dikumpul codingnya. Ya, codingnya baik itu berupa coding langsung .java ataupun kalian masukin ke
Word, kemudian jadiin PDF. Kemudian yang masukin ke Word juga ada yang masukin ke Word. Jangan kecil ya, di-print-print semua gitu codingnya, terus masukin ke Word, kecil banget tulisannya, itu jangan juga, saya nggak bisa baca nanti. Yang jelas, masukin ke Word, ya, kemudian itu bisa dibaca. Paling bagus lagi ya codingnya langsung. Codingnya langsung di-upload atau masukin ke Drive juga nggak masalah sih sebenarnya ininya. Dan ataupun di-upload di e-learning juga nggak masalah, gimana enaknya. Ada video, kemudian ada juga codingnya. Suara saya terdengar ya? Apa kecil atau gimana? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oh ya, terdengar. Ya, full video plus codingnya. Kemudian berikutnya itu kan untuk pengumpulannya. Berikutnya dikasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya, maksimal ya 15 menit ya. Jadinya ketika kalian membuat videonya jangan terlalu pendek gitu ya. Panjang nggak masalah asal jangan lewat ya. Jangan terlalu pendek 1 menit, 2 menit, tapi penjelasannya nggak runtut. Di sini ada rubrik nilai, ada tulisan mahasiswa mampu menjelaskan poin-poin dengan sistematis dan jelas. Maksud sistematis dan jelas itu, maaf ya saya pindah tempat. Maksud sistematis dan jelas itu, codingnya itu kalian jelaskan satu-satu. Sesuaikan dengan soalnya. Misalkan untuk soal yang tadi, oh ada array. Kemudian ada ini, kalian blok codingnya seperti ini, gitu misalkan. Dan misalkan saya contohkan yang ini. Oh ini ada array, misalkan ya. Di contoh saya. Oh ini ada array-nya, itu di blok, misalkan itu ya. Kemudian ada harga, ada nama kategori. Oh ini ada harga makanan, ini ada kategori. Nah, di blok yang ini coding saya. Nggak usah mulai dari coding juga nggak masalah. Tapi kalau langsung dari coding juga nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman eh, yang terpenting itu adalah yang tadi saya bilang. Oh ini coding untuk per menu kategori ya, makanan minuman, ini ada kategorinya, ini makanan, ini minuman, di blok itunya. Kemudian nasi padang ada 2, misalnya nasi padang bisa di blok dari situ. Oh menunya apa, ini apa, jumlahnya berapa, ini di blok misalkan, ini di blok apa yang kalian buat. Kemudian oh untuk biaya totalnya apa, pajak berapa, pelayanan apa berapa gitu, mana codingnya di blok codingnya. Seperti itu ya, runtut seperti itu ya. Dan berapa orang saya lihat yang udah ngumpul coding saya ini, terus habis itu turunin, langsung dijalanin, jalanin. Habis itu udah dijelasin coding dan satu kondisi selesai. Jadinya codingnya udah nggak ada, saya bingung jadi meriksanya. Masih saya bisa lihat dari codingnya ya. Cuman lebih bagus lagi ngirim sampai codingnya. Plus penjelasannya runtut ya, sistematis dari atas ke bawah sampai muncul hasil. Bila perlu pada saat penjelasan hasilnya itu kondisinya ketika dia 100.000 ya, dan kondisinya ketika dia 50.000. Nah, ada 2 kondisi berarti ya. Atau ketika dia benar-benar nggak dapat diskon dan nggak dapat penawaran. Nah, itu ada 3 berarti jadinya ya. Nah, seperti itu ya, semua itu dijelaskan. Plus codingnya. Walaupun penjelasan dari hasil codingnya nggak terlalu lama. Karena ini langsung ini nggak terlalu lama, nggak masalah. Yang penting codingnya ada dikumpul bisa saya baca. Plus mencetak struk, yang mana mencetak struknya. Itu ya. Yang perlu diperhatikan, ingat baca seksama soalnya. Ini untuk tugas berikutnya ya, tugas 2, 3, dan seterusnya. Baca seksama soalnya. Di sini tertulis tidak menggunakan struktur perulangan. Dan banyak banget saya lihat menggunakan struktur perulangan. Salah satu struktur perulangan yang sering saya lihat di tugas kalian adalah for. For. Jangan sampai ngisi ya. Walaupun secara materi pada saat tugas ini masih dikerjakan, ya, ini kan masih dikerjakan ya, besok terakhir ya. Aktivitas belajar yang lain udah kebuka, 5 udah kebuka, ya.
mudah kebuka perpulangan. Tapi ini belum sampai sana, belum masuk di soalnya gitu ya, karena kalau dilihat dari kriteria soalnya sudah sangat jelas terlihat tidak menggunakan. Dan ini kalau di rubrik nilai itu pengurangannya lumayan banyak, 8 ya. Tidak menggunakan struktur pengurangan, nilainya 8. Banyak ininya, apa namanya, pengurangan nilainya 8 ya. Makanya hati-hati. Itu yang berikutnya. Kemudian ada lagi, ada saya lihat yang ngumpul tugas ya. Ini nggak diisi sama dia, diskon dan sebagainya. Ketika belum paham, belum bisa dan sebagainya, jangan tergesa-gesa ngumpul tugas karena masih ada waktu sampai hari Minggu. Ya, masih ada waktu sampai hari Minggu, jangan tergesa-gesa. Kalau belum paham ya kerjain aja. Mungkin kalau sibukan kerjaannya, saya kurang tahu juga yang di luar itu ya. Jangan tergesa-gesa ngumpul tugas. Ada yang ngumpul tugas cepat banget. Hari Senin, hari Minggu tuh, tapi salah total. Salah total dia. Jangan seperti itu juga. Pahami soalnya atau mungkin pemahamannya salah ya. Makanya saya bilang tadi sebagai sistem analis itu susah juga memahami apa yang diinginkan oleh si klien. Nah, ini sekilas sedikit cerita ya mengenai sistem analis. Saya pernah waktu saya belajar ini ya SDLC ya, System Development Life Cycle, kemudian ada di sana juga membahas sistem analis, ada kasus itu ya. Ada kasus, oh saya mau buat program atau saya mau buat ayunan itu ya. Ini kasusnya ayunan ya. Saya mau buat ayunan yang talinya 2 itu dari klien. Sistem analis nangkap kemudian dibawa ke programmer. Ternyata dia salah nangkep, oh si klien minta ayunannya talinya 3, padahal si usernya minta talinya 2. Kayak gitu dah, itu susahnya ya sistem analis ya. Susahnya memahami soal, mirip seperti itu sebenarnya. Oh dia minta ayunannya talinya 3, padahal klien tuh bilang talinya 2. Salah nangkep dia nangkepnya ayunan itu talinya 3. Jadinya pada saat diserahin ke programming jadinya salah codingnya gitu ya. Jadi dia salah membuat programnya. Nah, contohnya seperti itu. Pemahaman soal itu sangat penting. Jangan baca sekilas, kerjain gitu, jangan. Pahami dulu. Yang tadi saya bilang satu-satu. Oh, coding ini misalkan untuk array yang ini diblok lagi. Kan jadinya pemahaman satu-satu ya. Kemungkinan salah itu sedikit jadinya pemahaman. Oh, ini diskonnya misalkan tidak pajak dana 20.000. Oh, ini diskonnya seperti ini misalkan ya. Satu gratis satu. Nah, jadinya ketika kita sudah menjelaskan runtun seperti itu, kemungkinan salah kecil gitu ya. Nah, itu berikutnya jangan sampai salah pemahaman, bahkan pemahamannya itu salah total ya. Maksud saya itu ini nggak diisi gitu misalkan ya. Jangan sampai seperti itu. Pahami soal-soalnya, buat pelan-pelan, kerjakan. Ngoding itu bukan suatu hal yang susah, juga bukan suatu hal yang gampang. Pemahaman daripada tugas yang diberikan itu nggak gampang juga tapi nggak susah juga. Yang penting satu-satu kita ini kan, oh ini, oh ya ini penjelasannya ini, oh penjelasan soal ini, oh ini codingnya ini. Setelah semuanya dikerjakan seperti itu, maka akan jelas dan pasti tidak akan ada yang salah gitu ya. Pada saat videonya juga dibuat seperti itu. Pada saat videonya ya, oh ini codingnya ini penjelasannya atau penjelasan ini codingnya. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Kemudian kita masuk satu-satu ya untuk materinya. Di dalam tugas ini terdapat 3 kriteria, beda dengan tugas berikutnya pasti ada nama lagi, tugas berikutnya ada beda lagi. Yang pertama itu adalah tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Itu ya, variabel, tipe data, identifier, keyword, pada kelas, metode, dan ini. Ini materi sangat dasar sekali, ini langsung saya buka di ininya. Langsung saya pakai materi di alertingnya ya. Nah, ini ada 2. Tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Nah, dari ini sesi 1.
Nah, yang pertama, tipe data. Tipe data itu ada ringnya, ada batasan ininya ya, dari berapa sampai berapa. Nah, ini dia. Ini perlu diperhatikan. Cuman nggak usah dihafal. Ini kalau kalian hafal, sakti kalian ya. Nah, sebelum lanjut ya, ini baru saya ingat ya. Ada yang nanya, toolsnya pakai Visual Studio bisa nggak Pak? Studio Code. Toolsnya pakai NetBeans bisa nggak Pak? Bebas ya. Toolsnya bebas. Bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai NetBeans, bisa pakai Oracle, bisa pakai Notepad kalau sakti ya. Notepad sakti kalian tuh ngoding pakai Notepad. Bisa pakai Notepad++ dan sebagainya. Sublime Text kalau nggak salah ada dulu, bisa pakai Sublime Text dulu. Teman dulu ya pernah saya pakai. Semua itu bisa dipakai, bebas gitu ya untuk mengerjakan. Asalkan bahasanya tetap Java. Bisa pakai bahasa lain jangan lah karena di materi ini memang Java ya kita ini kan ya pakai Java. Untuk toolsnya, untuk IDE-nya bebas. Kalian pakai apa IDE-nya? Kalau saya pakai VS Code, Pak. Oh, VS Code ya. Masalah VS Code. Pakai NetBeans nggak masalah. Kalau saya pakai dua-duanya ya. Pakai VS Code ya, pakai uh, NetBeans ya, Windows Studio NetBeans ya, pakai Visual Studio Code ya, VS Code ya, pakai NetBeans ya. Kalau saya ngajar, banyakan saya pakai NetBeans sih. Kalau saya ngajar ya, pakai NetBeans untuk ngajar. Visual Studio Code saya gunakan untuk ngajar kalau web, PHP. Pakai Visual Studio Code. Cuman Java juga saya pernah pakai di Visual Studio Code. Piringan udah saya install juga untuk ininya. Ini, sudah saya install untuk pack Java-nya ya. Saya juga kadang pakai Visual Studio Code. Gitu ya. Kan. Nah, ini saya juga pakai Visual Studio Code. Ini ada yang mengumpulkan itu webnya. Ini ada yang ngumpul. Ya, oke, yang ini ya di Visual Studio Code. Atau pakai file dan folder ya, folder juga bisa. Saya pakai yang ini. Dan kebanyakan memang saya pakainya NetBeans ya untuk mengerjakan. Bebas saja, nggak ada masalah. Dan balik lagi ke materi. Atau ada kendala nggak pada saat menggunakan Visual Studio Code? Atau pada saat mengerjakan program ada kendala nggak? Sebelum lanjut ke materi. Siapa tahu ada kendala bisa dibahas di sini. Kalau saya sih nggak ada kendala, Pak. Cuma pas masukin yang promo satu gratis satu itu saya Hmm. agak kesulitan. Promo 1 gratis 1 itu cuman tulisan aja kalau untuk di sini ya. Kalau untuk di sini Iya, karena hasilnya nggak dia muncul, Pak. kenapa? Padahal udah saya tulis di kodenya, tapi Oh, hasilnya nggak muncul. Itu saya juga bingung salahnya di mana. oh di if-nya berarti. Di if ininya. Apa namanya? If di atas 100.000 maka muncul ini else, udah diisi else ya, else kalau eh, di atas 50.000, di bawah 100.000 munculnya apa? Atau di atas 50.000 sampai 100.000 munculnya apa di itu seperti ini. Nah, ini satu berarti satu. Else if total lebih besar. Sebenarnya isi n lebih bagus lagi, cuman biar ini aja. Ada promo tulisan beli satu gratis satu. Misalkan
nasi goreng di akan seperti ini, nasi goreng cetak 50.000, kemudian cetak tulisannya di 1 gratis 1, ini belum lengkap, cetak tulisannya tadi. Nah, promo ini langsung dicetak dia di teksnya, misalkan itu ya. Nah, ini promo harus ada cetak, promo sedang beriman, jika tidak ini misalkan ya di diskon nih, total bayar dan berapa, seperti bisa disesuaikan ya sebenarnya jika if isi sistem perintilannya isikan ininya, promonya satu, atau enggak misalkan ada penambahan, ada diskon ya, pajak di diskonnya enggak ada, berarti dia akan dapat promo. Ada yang juga ngisi pilihan ya, pilihan promo atau tidak, banyak cara ininya, banyak cara untuk memunculkan, atau enggak langsung saja di promo teksnya munculkan di cetak struknya, bisa juga hitung harga kemudian cetak struk, kita bayar berkunjung, ini promonya berapa. Enggak susah sebenarnya ya kalau untuk promo, atau enggak coba di ini ya, biar enggak mau share screen enggak. Mana mau share screen? Atau saya langsung aja ya. Nah, masuk ke materi dulu ya. Data primitif, ada chart, ada ABC, kemudian ada ringnya, antara ini sampai mana gitu ya modelnya. Nah, ring itu harus dipahami ya, bukan diingat ya. Kalau misalkan kalian mengingat itu sakti kalian. Boleh-boleh aja sih kalau mengingat ya. Tapi kalau misalkan dipakai misalkan integer untuk bilang bulat aja, kemudian long untuk bilang bulat yang lebih panjang dari ini, nggak masalah sih. Masalah. Kalau byte, nah kalau saya biasanya kalau ngoding ya, biasanya saya pakai untuk bilangan bulat ya pasti integer ya. Untuk misalkan ada koma-koma saya pakai double. Untuk angkanya yang terbatas misalkan ya bisa jadi saya pakai bit, tapi jarang lah. Nah, ini ada yang gabung ya. Sunandar ya. Ini. Iya betul Pak. Ya.
Makasih ya udah gabung di sini. Ya, sama-sama. Pak, izin Ya. untuk tuwab ini ada pembelajaran Nah, via Zoom atau emang konsultasi aja, Pak? pembelajaran, saya kasih penjelasan satu-satu lah coding-nya. Oh, ada pembelajaran atau kayak Ya, pembelajaran ya. Sebenarnya konsultasi juga bisa, nggak ya? masalah. Oh, Konsultasi iya. nggak masalah. Iya, Kalau saya. ada yang bingung, ada apa tanya aja di sini. Oke, Pak. Ya. Ya, Ya, terima kasih. ya, sama-sama. Ada yang chat ya. Oh, oke, nggak masalah ya. Ya, lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan, ada bingung, silakan ditanya. Ya. Kalau ada belum paham, itu silakan ditanya juga. Tadi udah sampai tipe data primitif. Tipe data ada dua, ada tipe data primitif, ada tipe data reference. Tipe data primitif itu tipe data yang biasa kita pakai. Ada buku juga menyebutkan tipe data primitif dan string ya. Tipe data primitif dan string ada juga menyebutkan seperti itu. Ada menyebutkan tipe data primitif dan tipe data reference tergantung buku ya. Kalau string itu kan dia termasuk tipe data reference. Array itu tipe data juga tapi dia kadang-kala nggak ini ya, nggak ditunjukkan dalam sebuah materi tipe data primitif dan string. Nah, kalau di sini tipe data primitif dan tipe data reference. Kalau tipe data reference contohnya string, contohnya array, contoh berikutnya objek. Ya. Dan balik lagi tipe data primitif tadi udah saya jelaskan, tipe data primitif yang sering saya pakai biasanya ya. Yang pertama itu integer. Kalau ada angka-angka baik itu 1, 2, 3, walaupun sebenarnya bisa dipakai bit ya. Bisa dipakai bit atau bisa dipakai short, tapi tetap saya pakai integer. Kalau dia error integer berarti dia pakai long itu ya. Simpel sederhananya seperti itu. Kalau dia error long berarti saya pakai double. Coding itu udah susah ya, jangan dibuat susah lagi. Tipe data primitif, kemudian tipe data reference. Nah, tipe data primitif tadi saya bilang integer, kemudian kalau kalimat saya pakai string, tipe data reference yang masuknya ya. Kalau misalkan satu karakter pun itu bisa jadi saya pakai string. Kemudian untuk true false saya pakai boolean. Kalau ada koma-koma saya pakai double. Nah, itu ya yang sering saya pakai integer, double, string sama boolean. Sisanya menyesuaikan lah. Kalau sering saya pakai. Kalau misalkan yang saya bilang tadi untuk 1, 2, 3 pun padahal sebenarnya byte saya pakai integer. Dan langsung lagi reference tadi ya array, string sama objek ya. Objek ada array, ada string. Kemudian berikutnya mengidentifikasi identifier ya. Identifier sebenarnya penamaan aja. Identifier itu sebenarnya penamaan aja yang kita mau memanggil dia dengan nama apa gitu ya, penamaan konsepnya seperti itu. Nama yang bukan programmer untuk memberi nama, nama yang digunakan programmer untuk memberi nama, itu teorinya ya, nama untuk memberi nama. Nah, ini ada sedikit ya yang tidak, mungkin kalau kalian baca tidak semua buku menjelaskan. Penamaan itu ada aturannya, baik itu kelas, metode, maupun nama variabel. Kalau konstruktor kan dia masuk dalam sebuah nama kelas ya. Metode, nama kelas, maupun variabel. Ada penamaan lain lagi. Kalau nama kelas, awal besar, setiap jeda besar. Ini penamaan yang tidak bikin error ya. Kalau misalkan kalian buat program, penamaannya tidak sesuai yang saya bilang ini, dia tidak akan error. Beda lagi itu ya. Ini cuman penamaan misalkan kalian mau upload codingnya, atau kalian mau memunculkan codingnya di
umum gitu ya, atau mau ngasih orang lain codingnya, atau mau membuat program yang orang lain akan maintenance-nya. Karena memang salah satu fungsi PBO adalah maintenance. Ya, salah satu fungsi PBO adalah maintenance. Misalkan saya buat coding, saya buat project. Kemudian saya digantikan orang lain, misalkan saya naik jabatan gitu ya. Atau saya keluar resign dari perusahaan itu. Orang lain akan memodif program kita. Nah, atau enggak, misalkan program kita dikerjakan oleh banyak orang. Satu project banyak orang. Nah, kan itu juga salah satu tugas daripada PBO. Nah, banyak orang itu paham apa yang kalian buat. Nah, itulah penamaan tadi. Di luar penamaan yang ini ya, yang penamaan ini kan bikin error. Kalau penamaan yang saya bilang ini, dia tidak akan bikin error ketika kalian buat namanya bukan seperti ini. Kalau kelas, depan besar, tidak besar. Ya. Kalau metode, depan kecil, tidak besar. Ya. Kalau variabel, usahakan depannya kecil, tidak besar. Benar, bebas-bebas ya ininya. Yang penting itu metode dan kelas. Metode depan besar, kelas depan besar, tidak besar. Metode depan kecil, tidak kecil. Ya. Metode itu depannya kecil, setiap jeda itu kecil. Kalau metode kelas, depan besar, setiap jeda besar. Ntar saya tunjukin ya. Benar nggak teori saya itu ya, itu benar nggak yang dibilang itu. Kemudian untuk penamaan, itu maksud saya paham kan ya? Kasih tahu ya kalau saya terlalu cepat menjelaskan, atau suara saya tidak terdengar, atau kalian belum paham apa yang saya maksud. Atau mungkin saya ada salah teorinya, bisa kalian sangkal, oh Pak salah tuh Pak, misalkan. Atau kalian lebih banyak baca ininya ya untuk teori tersebut misalkan ya. Enggak, kalian sempat baca ini di buku ini kok beda Pak gitu misalkan. Silakan di tengah ya. Nah, nanti sambil jalan yang saya bilang tadi, kalau metode depan kecil jeda besar, kalau kelas depan besar jeda besar, itu kita buktikan nanti ya pada saat sambil jalan. Kemudian ini aturan-aturan penulisan sebuah variabel atau penulisan identifier. Nah, ini ilegal. Ini maaf, ini legal. Ini kan nggak ada apa-apa ya. Ini legal. Ini ilegal. Kenapa ilegal? Dimulai dari angka. Ini dimulai dari karakter. Ini spasi sebenarnya ilegal ya, bukan dimulai dari angka. Ini kayak ini ya. Bukan dimulai dari angka, tapi ada spasi. Ini ada spasi. Ininya. Ada berarti 5 angka nih. Oh, ini long 5 ini. Boleh ada spasi 50. Variabel itu tidak boleh ada angka depan. Ini sama persis seperti dimulai dari angka ya. Oh ya, ini long 50 maksudnya. Ini tipe data reference ya. K5. Yang jelas aturannya, kalau angka depan nggak boleh. Tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada karakter khusus. Itu aja 3 dipahami. Yang jelas yang saya bilang tadi, kalau dia error berarti salah. Simpel ya seperti itu kalau ngoding. Kalau dia error berarti salah, ganti aja. Ya. Angka di depan, ada spasi, kemudian ada karakter. 3 itu aja diapalin. 3 itu aja. Kalau misalkan di luar dari itu, kemungkinan error. Ya, kemungkinan error. Cuman buat nama variabel ini saya pernah jadi programming, kemudian melanjutkan punya orang yang saya bilang tadi ya, tapi belum PBO ya. Belum PBO. Nama variabelnya itu unik-unik dibuat sama dia. Nama variabelnya A, B, C, D. Enggak error dia, tapi bingung saya jadi. Padahal itu perhitungan waktu itu saya melanjutkan program akademik ya. Perhitungan nilai, dia buatnya A. Itu juga diperhatikan ya, walaupun itu nggak bikin dia error, tapi diperhatikan. Buat variabel, tapi untuk tugasnya saya belum ada lihat ya, yang aneh-aneh ya. Buat variabel hitung-hitungan, dia si A, B, C, D, E. Jadi bingung ya. Untuk perhitungan total, variabelnya C namanya. Untuk nama mahasiswa, itu string, apa dibilang, string N dibuat sama dia, string N. Ini
bingung juga nih nanggepinnya. Itu walaupun itu di luar daripada aturan penulisan suatu variabel ya, itu jangan seperti itu juga. Kalau kalian buat program, habis itu kalian upload di internet, tunjukin ke orang lain, kalian diketawain gitu ya. Itu. Yang tadi saya bilang juga, penulisan nama kelas, depan besar, setiap jeda besar. Kemudian penulisan metode, awal kecil, jeda besar. Itu kalau nggak ngikutin itu, juga kalau dilihat sama yang sudah sering buat program Java juga, ini kok nama kelasnya kok kecil semua ya gitu. Walaupun itu nggak bikin error ya. Ingat, itu tidak bikin error. Cuman bikin bingung aja orang yang mau meluncurkan coding kalian. Gitu. Lanjut lagi. Nah ini public. Nah ini saya bilang tadi. D besar, J besar. Penulisan nama kelas, depan besar, setiap jeda besar. Ya. Kecil semua, nggak bikin error. Dan di bawahnya nih contohnya public static void main, ini kan udah pasti ya. Ini main utama. Ingat, dari berapa kelas yang kalian buat, misalkan kalian buat kelas program restoran kayak ini ya. Ya, restoran yang ada buat. Misalkan ada dua, akan ada tambahan lagi. Tongan, misalnya ngawur dia. Ada 3 kelas, dan 3 kelas ya. Hanya satu ada public static void main. Ingat, hanya satu public static void main. Ini public static void mainnya satu. Sisanya yang lain ngikutin. Ini nggak ada public static void main. Ya, hanya satu public static void main. Yang lainnya mengikuti, nggak ada public static void main-nya. Kemudian yang berikutnya ini sama kayak tadi ya. Ini saya sedikit menjelaskan teori-teori yang kalau melanggar itu nggak akan bikin error. Usahakan main sesedikit mungkin. Kalau kalian ngoding, usahakan ya, ini Pak, coding Bapak main ini banyak banget itu. Nggak, usahakan ya. Untuk kasus yang besar, karena ini kan baru 2 kelas ya, belum ada yang panjang. Benar, kelas itu kan ada 3 ya. Ada kelas boundary, control, entity. Ya. Semua proses ada di kelas control. Tampilan boundary, entity nilai-nilainya. Nah itu misalkan, usahakan main sesedikit mungkin, usahakan. Harusnya ini dipindah-pindahin semua. Tapi ini baru, saya bilang tadi ini baru dasar ya, baru AB4 ya nggak masalah. Tapi untuk berikutnya, untuk proyek yang lebih besar lagi, usahakan ya, main sesedikit mungkin. Semua proses sudah ada di kelas lain. Kemudian yang berikutnya, saya banyak lihat di coding kalian dibuat dalam satu ruangan. Maksud saya satu ruangan itu, dalam satu ruangan ini ya. Dalam satu ruangan ini. Semua coding di sini. Kalau misalkan cuma 2 coding, saya lihat di punya kalian, ya ada yang ngumpul satu coding, satu ruangan ya, satu ruangan saya bilang ya, mungkin koreksi ya kalau kalimat saya salah ya, satu ruangan saya bilang, atau satu file ya, satu file itu kalau cuma 2 kelas itu nggak masalah. Kalau dia 3 sampai 4 kelas, sampai 6 kelas, sampai 10 kelas, kita akan bingung. Kalau masuk semua di sini, kita akan bingung. Ya, makanya usahakan dipecah aja. Jadi berapa kelas. Tugasnya banyakan saya lihat masih dalam satu ruangan, nggak masalah sih. Ini baru awal ya, nggak masalah. Tapi untuk berikutnya usahakan dipecah. Ada yang bilang di buku minimal 3 kelas dalam satu kasus. Minimal 3 kelas. Boundary, control, entity. Tapi kalau kasus yang pendek kayak ini 1 kelas. 2 kelas sudah cukup. 1 kelas janganlah. Satu kelas ya nggak bisa nerapin ininya. Nggak bisa nerapin objek ini. Kalau cuma 1 kelas aja ya. Object static void main itu doang di dalamnya ya nggak bisa nerapin ini. Jangan. Kalau di sini 2 kelas juga nggak salah kayak yang saya buat. 2 kelas juga nggak masalah. Kalau 3 kelas, kalau bisa mecah 3 kelas, ya nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak juga hal yang tidak perlu dipecah, kalian pecah ya, jangan juga.
Misalkan kayak mobil itu ada kelas, misalkan mobil A, mobil B. Itu kalian pecah lagi, kalian kelas pintu misalkan ya. Kelas ban itu terlalu pecah terlalu banyak, jangan juga. Itu kan masuk di metode ya. Bergerak misalkan, maksudnya masuk di dalamnya satu kelas tuh, misalkan bergerak, kelas bergerak itu jangan. Kelas misalkan maju, kelas mundur, kelas kiri, belok kiri, kelas belok kanan, itu jangan. Itu terlalu banyak kelas ya. Kelas tuh misalkan kita buat kayak restoran nih, 2 kelas sudah cukup. 3 kelas juga bisa. 3 kelas juga bisa. Misalkan kelas untuk khusus menu bisa. Kelas untuk perhitungannya bisa. Kelas untuk boundary juga bisa. Ya, boundary itu tampilan bisa. Prosesnya ada di kelas yang berbeda bisa juga. Ya. Ada 3 kelas bisa. Kalau 4 kelas kayaknya terlalu kebanyakan. 3 kelas maksimal mentok bisa. 2 kelas udah cukup, nggak masalah. Tapi kalau ngikutin teori saya tadi, yang saya bilang, usahakan min sesedikit mungkin kelas proses, hitung-hitungan, ini masuk di kelas yang berbeda, nggak masalah. Ya, masuk di kelas yang berbeda, nggak masalah. Dia jadi tambah sedikit coding di main-nya. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk keyword. Kalau keyword itu banyak yang nggak usah dihafal ya. Keyword Java tuh banyak dia. Ada new, ada pkeyk, ada do, double, implements, import, dan ini banyak nih ya. Ada super ya. Super tuh untuk manggil konstruktor induknya, dan bisa juga manggil metode induknya. Static, sort, return, public, ini nggak usah dihafal ya. Kalau dia error berarti ada karakter khusus miliknya dia. Nggak usah dihafal, banyak sekali keyword-keywordnya. Kemudian berikutnya literal, ini bisa langsung baca. Identifikasi variabel ya, ini langsung kita baca. Nah, ini dia penting sekali. Variabel lokal, variabel global. Nah, tapi untuk yang ini ada kendala nggak? Identifier nih, biar nggak salah. Ada kendala nggak? Atau ada komentar nggak? Tidak, Pak. Aman ya? Oke, lanjut lagi. Karena itu yang terpenting ya, kalau kita membuat variabel. Walaupun itu masih dasar sekali, kalau saya bilang masih dasar sekali. Ini ya. Kesalahan yang sangat gampang diperbaiki ya, beda dengan kesalahan logika. Kesalahan logika itu susah. Nah, ini variabel. Nah, ini penting nih. Ada variabel lokal, ada variabel global. Variabel lokal itu adalah variabel yang berada di dalam metode. Ya. Variabel lokal adalah variabel yang berada di dalam metode. Tapi kalau variabel global itu adalah variabel yang berada di luar metode, di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas tersebut. Ya, saya ulang lagi. Variabel lokal adalah variabel yang berada di dalam metode atau dalam konstruktor. Variabel instan atau instan variabel adalah variabel yang berada di luar metode, di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas tersebut. Di jawaban kalian itu saya sering lihat sebelum masuk global lokal ya. Nah, ini ada main, ada main. Ini namanya konstruktor ya. Konstruktor itu ciri-cirinya tidak ada void, tidak ada tipe data di depannya. Yang ada adalah modifier. Beda dengan metode. Kalau kalian pasti udah belajar, udah ngumpul tugas, pasti udah tahu metode ya. Beda dengan metode, metode itu ciri-cirinya ada void ataupun tipe data di depannya. Kalau di programan lain itu namanya function atau prosedur. Ya, function atau prosedur. Prosedur itu void
function itu ada tipe data. Tapi kalau method dia nggak ada. Ada, kalau konstruktor dia nggak ada. Konstruktor itu pertama kali dipanggil pada saat pemanggilan kelas. Ya, pemanggilan kelas dari sebuah objek. Nah, pada saat deklarasi objek sering ini ya, deklarasi objek, pemanggilan kelas itu sering metode dimanfaatkan, konstruktor dimanfaatkan untuk mengisi nilai. Tapi konstruktor juga disebut metode ya, makanya kadang-kadang saya ceplosan dibilang ini metode konstruktor ya. Metode gitu ya, metode aja sama metode konstruktor. Kalau kita bilang metode berarti metode biasa. Kalau metode konstruktor berarti ini yang ini metode konstruktor. Perbedaannya itu nanti di metode saya jelaskan ya. Kalau di pemrograman lain namanya function atau prosedur. Kemudian yang balik lagi ke variabel lokal global. Variabel lokal, variabel yang berada di dalam konstruktor atau di dalam metode. Ya, ini lokal. Kalau global atau instan variabel di coding lain, di programan lain namanya global ya. Instan variabel atau variabel global di luar daripada metode, di luar daripada konstruktor, tapi masih dalam lingkup ini. Ini metode di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas. Saya ulang lagi, di luarnya ini konstruktor, di luarnya metode, tapi masih dalam lingkup kelas, semua kelas. Ini berhubungan dengan yang namanya dis. Karena di diskusi ada yang nanya. Ada yang nanya, ada yang komentar ya. Saya belajar dis untuk ini. Terus dia munculin codingnya. Ini saya nggak nyebutin namanya. Dia munculin codingnya. Ternyata pemahaman ya. Pemahamannya keliru saya bilang ya. Pemahamannya keliru. Dis itu digunakan untuk memanggil instan variable. Dis digunakan untuk memanggil instan variable. Instan variable yang tadi. Nah, dis itu digunakan ketika nama instan variable sama dengan nama daripada parameter ya namanya ini. Sama dengan nama parameter di dalam metode tersebut, baik itu konstruktor maupun metode biasa. Pernah belajar setter getter nggak? Atau pernah baca setter getter nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Setter getter itu metode yang digunakan agar enkapsulasi berjalan, itu agar ininya privat. Ini kan belum ya, harusnya ini privat misalkan itu privat. Nah, makanya ada setter getter. Nah, di setter getter tersebut ya juga penggunaan dis itu sangat penting sekali. Ini saya coba ya. Setter. Ini harusnya getter Java. Nah, ini dia setter getter Java. Semoga ada contoh codingnya. Nah, ini dis juga. Penggunaan dis itu sangat ini sekali. Username sama. Ya, password. Nih, maaf. Password sama. Ya, username sama. Sama nggak? Sama. Baru gunakan dis. Ya, baru gunakan dis. Kalau dia tidak sama, nah ini di luar materi enkapsulasi ya. Ini sebenarnya untuk enkapsulasi. Di luar materi itu ya, saya nggak bahas enkapsulasi. Kalau setter getter untuk enkapsulasi sebenarnya. Kalau dia tidak sama, tanpa dis juga nggak masalah. Dengan dis juga nggak masalah ya. Nggak masalah.
Ya, tanpa dis nggak masalah. Tapi ketika dia sama, itu wajib diisi dis. Nah, wajib diisi dis. Ya. Ketika dia sama, wajib diisi dis. Nah, itu ya sebenarnya. Dis digunakan untuk manggil instant variable. Instant variable adalah variable yang berada di luar metode, di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas. Paham ya? Atau dari yang ikut meeting ini ada yang ini ya, ada yang nanya itu ya, ada yang komentar di diskusi saya lihat, biar nggak keliru lah pemahamannya. Saya balik lagi ke materi. Ini ya, instant variable. Luar metode di luar konstruktor. Semoga nggak bingung ya kalian ya. Nah, static variable. Nah, ini lagi satu ya. Static variable ini variabel, kalau saya bilang itu variabel untuk semua ya. Yang bersifat live artinya variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek. Artinya variabel, biasanya kalau variabel statik, ya pengalaman saya ya, pengalaman saya buat coding, variabel statik itu biasanya digunakan untuk connect ke database. Karena semua kelas itu terkonek ke database. Ya, terkoneksi ke database. Semua kelas terkoneksi ke database. Kalau contoh di sini, ini public static void ini ya. Kalau yang ini, statik ini dibuat statik karena masuk ke sini ya. Kalau nggak statik di error. Ya, kalau nggak dibuat statik error. Tapi kalau penerapannya lebih jauh, nanti kalau nggak salah di AB berapa ya? Plus ya. Nah, ada koneksi ke database ya. Kita coba ya. Kita koneksi ke database. Jadinya kita coba, kalau saya biasanya menggunakan metode atau variabel statik untuk mengerjakan tersebut. Biar gampang lah ininya, karena tinggal panggil aja tanpa deklarasi ke, atau tanpa menggunakan keyword new. Ini dia. Yang bersifat live artinya variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek. Tanpa kita buat objek, dia lebih simpel dan sederhana. Biasanya saya pakai itu koneksi database sendiri ya. Walaupun sebenarnya nggak statik pun masih bisa. Tapi statik biar lebih memahami untuk orang yang baca, atau untuk orang yang meneruskan coding saya, atau untuk tim lain biar lebih satu suara itu ya. Satu suara biar koneksi ke database kita sama gitu menggunakan statik. Nah, ini operator. Kalau operator saya nggak usah jelaskan lebih jauh ya. Operator ini sangat penting kalau kita membuat coding Java. Kalau nggak ada operator, nggak ada hitung-hitungan. Kalau nggak ada operator, kita nggak bisa menerapkan if maupun for. If itu maksud saya itu adalah percabangan atau struktur keputusan. For itu maksud saya for while do while itu perulangan ya. Nggak akan bisa kita gunakan if itu kalau tidak ada operator. Ya, salah satunya itu relasi ya. Ini kalau nggak ada relasional tuh nggak bisa kita terapkan. Kalau untuk perhitungan ini kan untuk hitung-hitungan prosesnya. Kalau nggak ada hitungan proses ya nggak bisa kita buat program restoran kan. Terus sederhananya gitu ya. Cuman bisa-bisa aja tanpa operator, bisa-bisa aja. Tapi hanya untuk profil, apa yang profiling ya, profil nama, alamat. Ya, tapi ini juga kalau kita isi variabel juga ada sama dengan ya. Ya, cuman ya untuk prosesnya itu nggak bisa dilakukan ya. Misalkan kita mau hitung 1 kali 2, 1 tambah 2 itu nggak bisa. Bisa langsung aja, ini kalian sudah paham. Nah, ini penting juga ya.
and, or, ini penting juga. Ini kalian pasti udah paham juga ya. Kalau dasar coding udah paham, di sini nggak susah. True, true is true. True, true. Kalau or true. Ya. False, ini false. Kemudian false true, true false, hasilnya ini false, ini hasilnya true. Ibaratkan saya mau kopi dan teh, dikasih kopi aja, salah. Salah mau kopi atau teh, dikasih kopi aja, ya benar. Dikasih dua-duanya, ya benar lagi itu modelnya ya. Nah, sederhana ini saya langsung aja. Nanti kalau ada pertanyaan dibantah aja, disangkal aja. Atau kalau ada masukan, kalian kasih tahu aja. Dan langsung ini. Ya. Nah, kurung kurawal ini separator ya. Ada kurung kurawal buka tutup. Nih. Kemudian ada kurung siku, ada titik koma. Ini kan penting ya. Kalau ada lihat coding Java-nya, ada kurung kurawal, kemudian ada kurung siku, ada titik koma. Kalau kurung kurawal biasanya membuka tutup coding ya. Kalau di Python, kalau kalian pernah buat Python itu spasi kalau nggak salah ya. Kalau di C# itu kurung kurawal juga. Kalau di ini apa namanya, Java udah pastilah ini ya. Kurung siku untuk array. Ya, untuk array kalau kita mau ngisi indeksnya, kurung siku. Titik koma ini penting. Titik koma akhir daripada suatu statement ya, saya bilang ya, itu titik koma. Jangan, ini sering kesalahan yang saya lihat di sini sih nggak, waktu tugas saya lihat sih nggak ada ya. Kalau ada, pasti error ya, atau udah pasti nggak jalan. Ada saya lihat, saya pernah ngajar kampus lain ya, di kampus lain, di while, for, do while, if, itu diisi titik koma. Itu nggak error ya, coba saya ya. Saya lihat itu nggak error dia, cuman hasilnya nggak sesuai. Titik komanya ditaruh di if-nya. Nah, if di sini diisi titik koma gitu ya. Jadi nggak error dia, nggak error. Kayaknya dia nggak error, nggak ada ininya. Cuman hasilnya kadang jadi nggak sesuai ya. Dia nggak error itu, tapi jangan di sana ya, titik koma itu untuk di sini. Itu kekeliruan. Nah, titik komanya di sini ya. Satu statement baris, bukan di if, bukan di if ya. Titik komanya ditaruh di if, while, for. Itu jalan dia, nggak ada kendala. Cuman hasilnya tuh nggak sesuai gitu ya. Saya pernah ngelihat kasus tersebut. Jangan ya, titik koma mengakhiri pernyataan, bukan mengakhiri daripada if, while, dan while. Ya. Kelas, bisa langsung aja. Kelas, objek, dan metode. Bisa langsung saja. Ini kelas, ini integer jumlah, boleh static void main. Ini isi dalamnya ya, dan langsung aja. Nah, ini balik lagi ke tadi ya, teori yang saya bilang di awal ya, yang besar ya. Scanner. Sebesar ya. Kalau metode, next in, n-nya kecil, L yang besar. Next in, I besar, N kecil. Itu yang tadi saya bilang ya. Ini penulisan anggapnya seperti standarnya pada saat coding Java ya. Tapi waktu saya lihat coding kalian yang sudah ngumpul itu aman-aman aja sih. Semoga itu bukan hasil ini ya, kalian copy dari internet tapi kalian nggak memahami gitu. Aman-aman aja, saya lihat sudah sesuai dengan aturannya. Ini sekali lagi saya jelaskan lagi ya, siapa tahu ada yang bilang, oh, dari Pak Komang bilangnya wajib besar, jeda besar, ternyata kok nggak error ya Pak, gitu misalkan ya. Itu nggak masalah, saya bilang tadi ya. Itu cuma aturan yang kita mau tunjukkan ke
orang lain gitu ya, coding kita. Ini kayak yang besar, P besar. Nah, balik lagi ke codingnya. Ini nyambungnya ke sini lagi ya, karena saya kebetulan lihat contoh-contoh yang lainnya. Yang besar, P besar. Coba lihat. Yang besar. Udah, balik materi lagi. Langsung. Nah, ini dia penulisan objek ya, atau deklarasi objek, atau ini instansiasi itu dari kelas ya, menginstansiasi. Instantiate gitu ya. Seperti disebut sebelumnya, kelas menyediakan blueprint untuk objek dari jadi pada dasarnya sebuah objek dibuat dari kelas pada program Java. Kata kunci new digunakan untuk membuat project baru. New, keywordnya new. Ini salah satu keyword dari Java. New. Nama objek ini ya, titik nama metode. Titik ya untuk ini ya. Untuk materi aktivitas belajar. Nah, sesuai dengan di tugasnya. Nah, ini yang pertama udah. Ada tipe data, variabel identifier, keyword, dan keyword pada kelas objek dan metode. Sekali lagi, buat variabel itu dia ada aturan. Ini saya rangkum dikit. Tidak boleh ada angka di depan, tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan keyword. A3 itu aja. Tipe data ada tadi yang sering saya pakai, integer. Integer itu untuk angka bulat. Kemudian ada string, tipe data reference ya. Tadi integer tipe data primitif, string untuk kalimat, satu karakter pun saya pakai string ya. Kemudian double yang ada koma-komanya, pakailah double, walaupun float juga bisa yang lebih kecil. Kemudian untuk true false pakailah boolean. Nah, itu aja yang saya sering pakai. Integer, double, string sama boolean. Udah selesai. Yang lain short dan sebagainya menyesuaikan aja. Kemudian identifier dan penamaan. Keyword tadi ada new dan sebagainya. Itu nggak usah dihafal. Kalau dia error, ada muncul pesan nggak? Coba. Ada muncul pesan nggak? Kita coba di sini ya. Yang gampang itu di menu. String new. Nah, dia error kan. Nah, ini dia. Dia muncul ada errornya. String boolean. Nah, ada errornya. Kalau di error berarti ada karakter khusus. Nah, diganti aja. Gak usah dihafal ya, gak usah dihafal. Nah, contoh lain kalau di materinya ya. Nah, saya balik lagi. Yang lain. Ini jujur aja saya juga keywordnya nggak hafal semua ya. Ini go to saya hafal semua. Final, coba final ya. Nah, dia kan error kan ya. Dia error dia. Simpel di sini, bukan langsung jalan dia. Jalan dia error. Ya. Ini ganti aja. Kalau misalkan ini diganti dengan yang lain. Simpelnya seperti itu ya. Kalau di error berarti ganti dengan yang lain. Balik lagi ke materi. Nah, ini tadi keyword ya. Kemudian kelas, objek, dan metode. Objek itu nih, kelas itu kan memang kelas itu kan suatu program yang kita buat ya. Harus ada kelas ya. Kelas itu minimal 3 harusnya, tapi kalau 2 nggak masalah untuk kasus ini. Jangan 1. Kalau 1 itu penerapan objek nggak ada. Ya, penerapan objek takutnya nggak ada. Ininya kalau 1. 2 kelas lah minimal. Objek adalah kelas yang dipanggil, kalau saya bilang. Dan berikutnya metode. Metode ini apa ya bilangnya, metode itu untuk proses di dalam coding itu. Misalkan perhitungan, masukkan dalam metode. Misalkan kita mau memunculkan menu, itu bisa jadi kita masukin metode ya. Masuk metode, dari metode kita panggil, bisa jadi. Ya. Segala sesuatu yang kita panggil berkali-kali, itu masukin aja sebuah metode. Ya. Perhitungan gaji kan berkali-kali ya.
hitungan harga makanan kan berkali-kali. Nah, itu masukin dalam sebuah metode. Nah, baru yang kedua ada array, string, ya. Array dan string termasuk tipe data reference. Array dan string termasuk tipe data reference. Nah, array. Kalau dari segi pengertian ya, saya sering bilang array itu adalah kumpulan data, ya. Array itu adalah kumpulan data dengan tipe data yang sama, indeksnya dimulai dari angka 0 sampai angka dituju dikurangi 1. Nah, saya sering bilang itu. Array adalah kumpulan data dengan tipe data yang sama, dimulai dari indeks ke 0 sampai angka yang dituju dikurangi 1. Ini angka yang dituju adalah 5, dikurangi 1 jadi 4. Ya, dimulai dari 0 sampai 4. Padahal dia 5. Itu 2, 3, 4, 5. Angka yang dituju dikurangi 1. Kemudian, array di dalamnya array ya, bisa tipe data primitif atau bisa juga referensi. Di tugas yang kalian kumpul, ya, yang ngumpul ya, siapa tahu di sini ada yang mengumpul tugas, ada yang saya lihat, dan bahkan semua ya, bukan 1 atau 2 aja ya, semua saya lihat di dalamnya nih tipe data reference, memanggil sebuah objek. Objeknya jadi ini. Objeknya jadi apa namanya, nilai yang berada di dalam array tersebut. Nah, ini nilai. Kalau ini kan tipe data primitif ya, ada yang tipe data reference. Nah, ada array 2 dimensi, ada array 1 dimensi ya, bisa kalian baca lagi ya, 2 dimensi. 2 dimensi untuk matriks biasanya. Matriks itu nested if yang di dalamnya bisa jadi kita olah dengan nested if ya, bisa jadi ya. Kalau array 1 dimensi yang biasa yang kalian buat, array 2 dimensi ya matriks. Ya. Dulu waktu saya kuliah sering buat matriks seperti ini ya, bintang-bintang gitu ya. Bintang-bintang itu biar bentuknya segitiga. Bintang-bintang biar bentuknya segi 4 gitu ya. Bintang-bintang ya biar bentuknya itu segi panjang gitu. Nah, itu nggak segampang yang dipikirkan tuh. Gimana caranya biar bentuknya tuh segitiga bintang, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang kan segitiga. Tapi kalau segitiganya tuh memanjang, terus menutup lagi gitu ya. Bintang segitiga, terus itu segitiga di dalam bawahnya lagi. Jadi bentuknya segitiganya seperti ini. Gimana caranya? Terus bentuknya tuh biar M seperti ini, biar M bentuknya. Bintang-bintangnya M. Itu bisa juga, itu nggak segampang. Itu array 2 dimensi. Pemanfaatan array 2 dimensi atau penggunaan array 2 dimensi atau logika membuat array 2 dimensi tersebut. Aduh, berat juga tuh. Dulu waktu saya kuliah seperti itu ya. Lanjut lagi. Mengidentifikasi string. Nah, string salah satu dari tipe data reference. Yang seperti saya bilang di awal, kadangkala ada yang nyebut tipe data primitif dan string. String itu masuk dalam sebuah tipe data primitif, gitu ya, padahal dia bukan. String itu disebut dengan tipe data primitif, padahal dia tipe data reference. Atau string disebut dengan tipe data. Kalau kita bilang tipe data, string masuk tipe data, iya. Ya. Integer, iya pasti. Nah, kemudian ada ini ya, string ya, ada string chart, ada string ya. String dalamnya kompleks string nih. Kalau kita buat GUI ya, nanti dah pada saat pertemuan terakhir ya, ada GUI, pertemuan mungkin AB14 ya, atau B13 ya, saya kurang tahu juga. Untuk GUI ya, B13 ya kayaknya. Ini masih IO 14. Nah, GUI. Nah, ini membuat aplikasi desktop ya.
Nah, GUI ini masuk GUI dari pertemuan ke-14. Nah, di sini penggunaan string untuk konversi itu sangat-sangat terlihat ya. Nanti kalian akan belajar gimana caranya konversi dari tipe data integer ke string, dari tipe data string ke integer. Pakai integer parseIn kalau konversi dari string ke integer ya. Pakai double titik parse double kalau konversi dari string ke double. Kebalikannya, kalau konversi dari double ke string atau integer ke string pakai value of. Di sini ada. Di mana dia ada tadi? Value of. Materi berikutnya mungkin ya. Setelah kalian sudah baca ada value of. Nah, value of itu konversi dari integer ke string atau double ke string. Saya langsung lanjut ya dulu ya. Kemudian kalau contoh ini, S1 selamat pagi, selamat pagi. S2 new string good morning, good morning. S3 itu udah data. Ini data. Ada yang tahu kenapa ini add ABCDE hasilnya? Padahal ini data. Padahal harusnya ini. Ada yang tahu kenapa add ABCD? Belum tahu, Pak. Belum ya. Karena ini yang apa? Belum tahu ya tadi ya. Saya pakai headset ya. Nah, ini dapatnya add ABCDE ini dari ASCII ya. Add itu ini ada penjelasan di sini. Oh ya, di bukunya ya, bukan di sini ya. Makanya saya sempat baca ada value of dan sebagainya di modulnya. Kayaknya ini lagi gangguan ya perpustakaan ini ya. Dari tadi saya, hilang dia. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Jadi bukunya saya baca ininya ada untuk video off dan sebagainya. Karena lagi gangguan kemungkinan. Oh, ini muncul dia. Oh, baru dia muncul. Di modul 3. Nah, hilang lagi. Ya, kita lanjut materi aja. Oh, baru. Agak lambat berarti. Nah. Dimensi untuk matriks ya. Nah, ini dia. Ada value of. Ini value of. Ini. Yang ini konversi dari boolean ke string ya. Dari boolean ke string dia, value of. Ini boolean ke string. Kemudian, yang tadi, nah ini dia ABCD-nya ini. Ini kode ASCII. Di mana kalau add itu 64, A itu 65, dan seterusnya. Ini kode ASCII ya. Bisa dibaca-baca lagi ya kalau kode ASCII ya. Kode ASCII. ASCII ini.
Nah, ini dia. Ini kode ASCII-nya. Nah, B1 beda-beda. Kalau add kode ASCII-nya. Nah, add 64 ya. Add itu 64. Dari sini, nah add itu 64. Ya, berarti ini add dia. ABCDE. Saya biasanya buat program tidak boleh input huruf harus angka atau tidak boleh huruf harus huruf, itu biasanya saya pakai ASCII ya. Karena ASCII itu berurutan dia. Berurutan dia A sampai Z. Kode ASCII-nya dari A ini 65, 66, 67 dan sebagainya ya. Kalau Z itu pasti berurutan ya. Kalau Z itu kode ASCII-nya Z. Nah, Z kode ASCII-nya 97. Berarti dari 64 sampai 97. Ya, itu saya biasanya buat gitu. Dari 65 ya, kalau 64 kan add ya. 65 sampai 97. Itu di luar itu baru bisa diklik. Ataukah nggak boleh angka, harus huruf aja. Boleh diketik ketika karakternya dari 65 sampai 97. Ya, itu. Saya sering buat seperti itu untuk menginput angka saja atau huruf saja. Walaupun di Java itu udah codingnya banyak banget. Ya. Input data Java hanya bisa angka tuh. Nah, ini ada coding-coding ininya ya. Banyak ini ya. Rautil ini banyak ya. Usia nih plus. Nah, ini dia. Parse in. Ini saya bilang ya. Integer parse in konversi dari string ke integer. Integer di parse in. Ini string integer. Stringnya 124 dia jadi angka. Is digit ya. Ini sekarang udah ada metode-metodenya sendiri ya. Terima string Anda bisa berbicara sebelum ini validasi input string sebagai angka. Atau mungkin input data Java hanya bisa angka saja, seperti apa? Lalu izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti tadi si kode ASCII itu tujuannya itu buat pertukaran kode dari huruf ke angka ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Dari huruf ke angka atau angka ke huruf ya. Ya, ada lagi? Itu Pak, kenapa harus dari pertukaran dari huruf ke angka, atau ada alasan lainnya, Pak? Kalau saya biasanya untuk yang tadi, biar dia huruf aja, biar dia angka aja. Kalau dulu itu belum ada ini metode-metode atau library tertentu, pakai S3 atau apa belum ada. Jadinya biar biar huruf aja, angka nggak boleh gitu misalnya. Jadinya kan dia karakternya tersusun rapi. Jadinya if ini sampai ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh angka, misalnya 2 kali 4 masa 2 kali A ya, biar nggak error. Untuk proteksi itu. Sebenarnya salah satu tujuannya seperti itu gitu udah ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau sekarang banyak sekali diberi kayak sorting ya. Sorting itu udah ada sekarang, sorting. Kalau dulu, benar-benar ribet banget buatnya, codingnya. Untuk sorting. Gimana caranya mengurutkan angka dari kecil ke besar itu codingnya banyak sekali. Sekarang dot sort selesai. Pencarian simpel sekarang. Pencarian binary search ya, searching. Udah ada ininya, udah ada metodenya. Makanya lebih gampang lah sekarang. Kalau dulu codingnya banyak banget codingnya. Kemudian yang berikutnya juga ada ini ya, library kayak OpenCV. Pernah dengar OpenCV? Kayak OpenCV untuk image processing. Udah ada library-nya, tinggal kita pakai aja. Semua itu udah ada yang buat, gitu ya. Tinggal dipakai. Tapi kalau mau logika struktur data yang bagus itu buat dari nol juga masalah. Tapi udah ada, kita pakai ya sekarang library yang udah ada. Ya.
Nah, ini materi di sini lebih lengkap ya. Nah, ini dia. Jadi saya lambat sekali ya. Kemarin kayaknya nggak selambat ini ya, mungkin lagi banyak akses nih kayaknya. Lambat sekali. Array dan string. Nah, ini dia. Equals, sort, binary search, fill. Nah, ini dia. Sort ini sorting ya. Tinggal sort itu aja, selesai. Coba saya lihat gimana dia. Nih, sorting. Sort itu aja. Dia udah sorting ya. Dia udah mengurutkan dari yang kecil ke besar. Kalau dulu banyak. Ini metode sort nih pakai metode, ada metode tuh ya, coba saya lihat dulu. Metode source. Di Java menggunakan algoritma ya. Nah, ini dia menggunakan algoritma dual pivot ya. Quick sort, dia menggunakan quick sort. Ya. Dan menggunakan quick sort dia ininya. Algoritma ya. Kalau dulu algoritma ini kita ketik insertion sort, ini modifikasi merge sort dan insertion sort ini ya. Ini, tapi sekarang tinggal pakai aja ini ya. Nah, ini tinggal sort itu aja, udah sorting dia. Searching juga sama ya. Ini binary search kalau masalahnya. Ini binary search. Tinggal binary search dia ada searching. Ya, langsung dia searching. Nah, mesti nilai yang diberikan oleh array tertentu. Jika array tersebut sudah memiliki nilai awal, maka akan diganti dengan nilai yang baru. Ini untuk penggantian nilai. Ini jarang dipakai ya. Yang sering dipakai yang ini. Dan ini yang paling sering dipakai. Kalau equals itu, kalau di string juga bisa. Equals itu untuk menggantikan sama dengan sebenarnya. Sama dengan bisa diganti dengan equals. Nah, ada yang ngisi di tugasnya equals ignore keys. Equals ignore keys itu ya. Equals ignore. Ini siapa? Ini ada yang di sini. Saya lihat di tugasnya. Ini ada yang di sini. Fungsinya itu untuk apa istilahnya, menghapus besar kecil ya. Menghapus besar kecil ini saya lihat, semoga yang saya bilang tadi ya, semoga kalian ngisi-ngisi di tugasnya nggak hanya sekedar ngisi nggak tahu artinya. Equal ignore keys itu fungsinya untuk biar kita nggak ngisi besar kecil ininya ya. Kalau kita buat program perulangan misalkan, apakah mau lanjut ya atau tidak? Ya, lanjut. Tidak, keluar gitu ya. Nah, kalau kita isi equals doang, equal talk itu untuk string, kita isi dua pemenuhan ya. If misalkan if lanjut dot equals y ya, kecil ya, atau or equal ignore yang tadi itu y besar ya, maka apa terjadi? Kita buat dua, y besar dan yang kecil, karena ingat Java itu case sensitive. Y besar ya kecil pengaruh. Tipe data juga sama ya. Variabel juga sama ya. Besar kecil pengaruh. Misalkan nama n besar dengan nama n kecil itu beda. Nah, biar nggak kita buat seperti itu, biar y besar juga iya, y kecil juga iya, t besar juga iya, t kecil juga iya, dibuatlah equal ignore keys. Ya, ini buatlah equals ignore keys. Ininya. Ini equal ignore keys. Buatlah str, ini kan stringnya str titik equal ignore keys. Dibuatlah seperti ini.
SDR1, SDR2. Dia sama nggak SDR1 dengan SDR2? Nah, itu mirip sama dengan banyak. Sama dengan itu ya. Cuman kadang-kadang string itu sama dengan itu dia nggak mau. Ini paham nggak maksud saya? Ini saya berlibat sih ngomongnya. sama dengan. Mana dia ada 3 array dan string. Bukan di sini. Di operator. Nah, operator dia nggak bingung. Sama dengan. Nah, ini dia. Nah, sama dengan ini ya. Kalau di integer kita pakai yang ini. Kalau di string kita pakai equals yang tadi. Ya, kita pakai equals yang ini. Ini sama nggak dengan yang ini? Ya, kalau sama, berarti true. Yang STR1 sama nggak dengan STR3? Nggak sama, berarti false. Ya, fungsinya sama dengan yang tadi ya, sebenarnya dengan itu. Cuman kalau string biasanya pakai equals. Tapi ketika equals-nya nggak isi inner keys, ini dan ini dia nggak beda. Karena besar kecil. Ya, kalau equal stock, equal aja ya, equal talk ya, equal saja. Ini dia nggak beda. Tapi kalau equal ignore keys, ini dianggap sama. Karena dia nggak membedakan antara huruf besar dan kecil. Biasanya sering dipakai di yang tadi saya bilang. Nanti akan dipakai di tugas 3 palingan ya. Tugas 2 ya. Tugas 2 itu penggunaan. Nih, ini di kalian belum muncul kan ya? Ini saya munculkan dikit nih ya. Ini pasti belum ada di kalian yang tugas 2 ya. Nah, ini ada ya atau tidak, ada nggak di sini? Ini dia. Jika milih ya, jika milih tidak, apa yang terjadi? Nah, kalau kalian pakai equal aja, kalian akan 2 kali. Nih. Kalau kalian pakai equal aja, kalian harus buat banyak ini. Siapa tahu dia ngetik Y kecil A besar. Ya, misalkan Y kecil A besar. Dia kan nggak jalan, dia kan dianggap tidak. Siapa tahu ngisi Y kecil A kecil. Nah, pakai equal ignore keys, Y besar A kecil, Y kecil A besar, Y besar A besar, Y kecil A kecil, nggak pengaruh. Sama aja. Makanya itu paling sering dipakai equal ignore keys. Cuman di tugas 1 udah ada yang ngisi equal ignore keys karena dia ngisi for. Ya, karena ngisi for, saya lihat ya. For itu nggak boleh. Ya, equal ignore keys ya. Balik lagi ke materi. Nah, kalau di sini equal saja. Equal itu besar kecil pengaruh. Nah, ini equal saja. Membandingkan antara T1 dengan T2. T1, T2 itu sama nggak? Tapi kalau misalkan angka kan dia nggak ada besar kecil ya. Equal udah cukup. Kalau kalimat, string baru equal ignore keys. Nah, ini sama apa nggak? Dia pakai equals. Di string juga bisa equals. Menggantikan yang tadi operator yang sama dengan untuk angka. Equal untuk string, itu jadi ingat. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada yang lanjut ya. Oke. Yang mana tadi? If
Nah, berikutnya ada if ya. Berikutnya ada if ini kan gampang lah sebenarnya. If else. Yang penting konsepnya ketika ada kondisi. Kondisinya cuman jika nilainya 20, maka dia itu akan bergerak. Ya udah itu aja. Pakailah if. Jika nilai 20, maka dia bergerak. Di luar itu, maka dia berhenti. Pakai if else. Sederhana itu ya. Kemudian jika nilainya A sama dengan 20, jika nilainya B sama dengan 30, 40 misalnya, jika nilainya C sama dengan 70 sampai berapa, nilai E apa gitu misalkan ya, atau enggak nilai A itu 180 sampai 100, nilai B itu 70 sampai 80 misalnya itu, dan seterusnya misalkan, itulah pakai if else if. Dan sisanya misalkan sisa dari itu, nilai Anda salah, nah, bisa juga pakai if else if. Simpelnya seperti itu sebenarnya. If else if. Ini untuk grid nilai ya. Tapi ini ya, apa namanya, kadang yang bikin bingung di if itu bukan logika if else if-nya, tapi logika operatornya. Itu yang bikin bingung. Ya, itu yang bikin bingung. Misalkan dia mau buat ketika nilainya di atas 80 dan di bawah 100, maka nilainya A. Tapi yang diisi bukan dan. Ya, yang diisi bukan dan, tapi atau. Ya. Yang diisi itu bukan dan, tapi atau. Apa maksudnya ya? If X lebih besar dari 80 and X lebih kecil dari 100 atau X lebih kecil sama dengan 100, maka nilainya A. Tapi yang diisi, if X lebih besar dari 80 or X lebih kecil sama dengan 100, nilainya A. Nah, itu kacau. Memenuhi dia semua. Kalau 101 dia memenuhi. Kalau min 200 dia memenuhi. Itu yang sering saya lihat yang bikin hasilnya itu kacau. Bukan if-nya, tapi logika operatornya. Ya, itu keliru ya. Saya berapa kali lihatnya, pas saya lihat coding kok kayaknya ada yang salah ini codingnya itu ya. Tinggal ganti or dan aja udah berubah arti. Ya, itu yang bikin salah. Ini ya. Yang bikin keliru. Biasanya di sana biasanya. Bukan logika daripada si if tersebut, bukan. Nah, nested if ini yang saya lihat dulu di tugas ya. Semoga nggak ada di sini ya. Atau mungkin semoga itu keceplosan ya, salah nyebutin ya. Saya juga kadang-kadang itu ya, kalau menjelaskan kayak gini, jadi saya keceplosan ya. Salah, saya langsung koreksi gitu. Semoga itu keceplosan ya. Nested if, ya pada saat dia menjelaskan coding, jangan nih ya, dia if biasa. Ya. Dia if-nya if biasa misalkan. If ini, if biasa ini ya. Ini contohnya nested if dibilang itu. Kok nested if dibilang sama dia ya, mungkin enggak, itu keceplosan ngomong ya. Itu salah. Nested if itu adalah if bersarang. If di dalamnya ada if lagi. Itu nested if, bukan if biasa seperti ini. Ini bukannya if biasa. If biasa seperti ini. Bukan if biasa seperti ini ya. If biasa seperti ini bukan nested if. Nested if ini adalah if di dalam if. Ya, if dalam if. Nah, makanya saya bilang semoga itu keceplosan ya. Tapi kalau misalkan nggak keceplosan, belum paham, asal ngeblok aja itu jangan.
menjelaskan codingnya itu kalian asal geblok aja tuh. Sama kayak dulu saya belajar waktu kecil, ini Ibu Budi gitu, ini mana ini Ibu Budi, tapi sekedar mukul aja, ini Ibu Budi ngawur aja mukulnya gitu ya. Yang mana ini, yang mana Ibu, yang mana Budi, ya mukul aja. Semoga nggak gitu ya. Saya ada lihat nested if salah, dia menjelaskan. Ini saya klarifikasi lagi ya. Nested if itu if di dalam if, atau di bukunya sering bilang if bersarang ya. Nested if atau if bersarang. If bersarang tuh kalau nggak salah. Nih, if bersarang bilangnya ya. Itu nested if. Dalam if, ini if dalam if. Ini reference nested if ya, sebenarnya nested if dia namanya ya. Kalau lainnya nested if. Tapi kalau saya sering nyebutnya ini Java nested if ya. Saya sering bilangnya if bersarang ya. If bersarang. Itu saya lupa ya. Saya ya, baca dari buku mana. Sebenarnya buku mana tuh if bersarang gitu ya. If dalam pernyataan if ya. Itu ada di buku bilangnya if bersarang. Atau nested if. Balik lagi. Nah ini dia nested if ya. Lanjut lagi. Nah ini if bersarang juga. Atau nested if. Ini udah habis. Jadinya. Kemudian materi ke-5. Nah, Sweetkiss ya. Sweetkiss itu masuk di ini ya. Masuk di soal. Oh, masuk dia. Maaf. Oh, ini yang 8 ya. Yang 8. Nah, ini Sweetkiss masuk. Masuk ya. Yang di sini semua ada ngumpul tugas ya? Ada yang belum nggak? Oh, ini ada yang masuk ya, Fahmi Muhammad. Ada yang ini nggak? Ada yang belum nggak? Kalau saya sudah sih Pak. Udah ya. Oke. Pak, tapi izin Pak, untuk Ya. nilainya belum keluar ya Pak? Kalau yang Oh ya. emang belum ya, belum dievaluasi. Nilainya ya untuk tugasnya ya? Iya. Oh. Kamu di grade-nya juga Pak, kalau yang punya saya cek grade-nya itu belum ada nilai gitu. Ada berapa yang saya nilai memang? Ada berapa? Saya kan 3 kelas berarti ada 60 ya. Ada berapa yang saya nilai? Ada yang belum berarti. Makanya saya bilang tadi bisa jadi ada yang belum saya nilai ya. Emang ada beberapa mata kuliah sih Pak, kalau saya cek yang belum muncul grade-nya. Ada yang belum saya ini ya. Ini kalau saya munculin bentar. Atau nggak usah deh nanti ya. Ada yang belum, ada yang sudah saya nilai. Oh, emang ada yang belum ya? Oke, iya. baik Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Tapi benar kayak sudah ya. Takutnya itu ada ini ya. Ada yang udah saya belum, ada yang belum. Tapi kayak saya ingat namamu kayak sudah saya cek apa belum selesai ya. Nanti deh saya cek lagi. Nggak enak saya munculin. Ini kan semua orang muncul di antara ini ya. Yang sudah sama yang belum. Ada yang kemarin saya cek, ada yang sudah ngumpul tapi belum saya cek. Semoga ini ya, semoga sesuai ya dengan ini ya. Intinya yang banyak menguras nilai itu ini. Kamu udah nggak pakai POR kan ya? Saya buka aja deh ini. Juga penasaran ya. Juga penasaran saya. Tugas.
Ya udah ada 7 ya sekarang. Ada yang sudah, ada yang belum. Nih kan udah ada nilai nih. Tuh, nah, udah ada yang saya nilai juga. Nah, ini. Oh ya, emang belum saya nilai. Oh, Ada memang yang belum ya, sudah, Pak? ya ada yang sudah, ini kan ada yang sudah saya nilai. Udah. Takutnya memang ada problem dari aplikasinya itu, Pak. Bukan, Tapi bukan. enggak, Pak. Udah. Udah berapa tapi saya ingat kayak kamu sudah saya buka tapi belum saya nilai mungkin ya. Saya ingat kamu. Oke, Ya nanti baik, lah. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang penting nggak ini ya, mumpung belum nilai, belum saya nilai. Tadi ada sekilas yang muncul ada nilai 60 kan ya. Mumpung belum saya nilai, ininya kan udah ikut ya, nggak ada ini kan ya. Ini banyak banget menguras nilai ini. Ya. Nih. 8, banyak nih menguras nilai. Yang penting udah ada itu aja. Dan lanjut lagi materi. Dikit aja nih. Kita lanjut lagi dikit saja. Ini sudah ya. So, nah, if L kan tadi sudah. Sweet kiss lagi satu ya. Sweet kiss di pertemuan 5. AB5 ya. Nah, sweet kiss. Nah, dari ini ya pemahaman saya ya, tanggapan saya ini, kesimpulan saya ya. Ini kok 5 aja. Ini kayak internet saya lagi jelek ini 5 aja yang muncul. Dan ini 5. Oh, nah satu-satu dia muncul. Oh, bentar. Oke, lanjut lagi. Nah, pemahaman saya ya, ini saya kasih kesimpulan ya. Apa yang dilakukan sweet kiss, apa yang bisa dilakukan sweet kiss, pasti bisa dilakukan oleh if. Kalau dibalik, apa yang bisa dilakukan if belum tentu sweet kiss bisa. Nah, itu teori saya. Berarti kesimpulannya, if bisa semua. Kan itu ya. Kalau kalian ngoding, pakailah if, nggak masalah. Kalau saya biasanya, udah if aja terus dah. Apapun kasusnya, if aja. Yang penting dia percabangan. Kalau saya seperti itu konsepnya ya. Sweet kiss, ya tambahan aja. Kalau misalkan pakai sweet kiss, ya lebih bagus lagi untuk kasus-kasus yang kayak 1 Senin, 2 Selasa, Rabu, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, dan sebagainya gitu. Sweet kiss bagus gitu ya. Bisa. Ya kasus-kasus kayak misalkan jika warna lampu merah kayak ini, maka harus apa? Jika kuning, maka harus apa? Jika hijau, maka harus apa? Nah, itu apa namanya? Bisa, bagus banget sweet kiss. Walaupun if juga bisa, if lampu sama dengan merah bisa aja. If lampu titik equals ya, ini kan string ya. Lampu titik equals merah, misalkan ya, pada jadi merah misalkan bisa aja karena kamu sesuai dengan inputan ini ya, scanner ini ya. Nah, bisa-bisa aja. Kalau seperti itu nggak masalah. Tapi kalau pakai sweet kiss juga bagus lagi. Nah, sweet kiss ini sebenarnya dia if ya, if ini perjamuan sweet kiss sebenarnya adalah merupakan bentuk lain dari if. Akan tapi statement yang dirancang khusus untuk mengembalikan putusan yang melibatkan banyak pilihan yang akan diskusi. Kalau sebenarnya satu, ya nggak usah pakai sweet kiss. Kalau ringnya banyak, ini juga tantangan ya. Saya pernah nyoba kalau ringnya banyak. Misalkan kalau mau ring nilai ya, dari 0 sampai 60 itu nilainya E, yang tadi saya bilang ya. Nah, itu saya susah ya ring nilai di sweet kiss ya. Di sweet kiss.
Ada ring delay itu ya. Nah kan dia nggak bisa switch ya, if else bisa, switch nggak bisa dia ring delay. Nah, ring delay ini lebih besar nih. Kalau switch bentar ya. Ini 175, jadi seperti ini dia ya, 0 untuk nilai anggap ini 1, 2, 3, dia nggak kis ini banyak banget. Nah ini dia 190 ya. Kis berulang kayak gini, kis ribet nggak ribet ini ya. Nah, pakai seperti ini agak ribet ininya, makanya nggak cocok dia. Apa yang dilakukan oleh if belum tentu bisa dilakukan oleh switch ini dan seterusnya, puyang kan ya. Nah, model ini bisa jadi sangat panjang dan sulit dibaca, sehingga if atau lebih disarankan if nggak semua bisa switch. Makanya saya punya kesimpulan yang tadi, apa yang dilakukan oleh switch bisa dilakukan oleh if, apa yang dilakukan if belum tentu bisa dilakukan oleh switch. Sebentar, baterai habis. Saya tutup game dulu. Jadi ngecas ya, baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini materinya cuma satu ya. Dua slide. Satu slide, malah anggap ini satu slide. Nah, itu switch ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau untuk materi 6, nah ini jelaskan lebih jauh di web 2 ya, web 2. Ada web 3 ya sebenarnya, saya bilang tadi. Web 1 itu kan prodi, web 2 ini web 2 sebenarnya ya. Tapi saya isi web 1 karena saya anggap ini pertemuan pertama kita. Untuk for is, while, do while itu untuk web 2, web berikutnya ya. Dan ada juga di tugasnya itu, saya lihat ada for each nih ya. Bagus sekali for each nih. Untuk array ya, bagus sekali, benar sekali ya sebenarnya. Tapi kalau dari ini kan ada kriteria yang boleh ada for, makanya ada pembatasan. Tapi kalau udah masuk for, while dan while itu bagus kan. Ini nanti di aktif di AB ini ya, B6 sebenarnya, tapi di web berikutnya. Ada pertanyaan tuh sebelum saya tutup? Atau ada dari soal ini bikin bingung? Karena di tugas 2 itu soalnya mirip seperti ini ya. Cuman bedanya ada perulangan. Tadi udah saya munculin dikit ya. Itu sebenarnya belum ya, di kalian belum muncul, tapi nggak apa-apa dah. Ini biar kalian sudah siap siaga dari sekarang ngerjainnya. Tapi besok lusa ya tugas 2 ya. Tugas 2 itu lusa udah muncul. Ya, ada kendala? Ada masalah sebelum saya tutup? Cukup? Dari saya cukup sih, Pak. Oh, cukup ya. Kalau yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya, aman ya. Nah, kalau aman, kita cukupkan sampai sini saja. Semoga lancar ya perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Ingat, kalau ada kendala, kalau ada masalah, kalau ada bingung, silakan langsung utarakan di diskusi. Ya, doa ini saya tutup dengan ucapan selamat siang semua. Ya, selamat siang. Ya, Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.